Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Udah hampir 6 bulan gue gak bikin video dan sekarang gue bikin video lagi. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing gimana sih cara bikin load balancer dengan Nginx untuk aplikasi kita. Nah sebenarnya di sini gue menggunakan example aplikasinya tuh pakai bahasa pemrograman Node.js, tapi sebenarnya ini bisa diimplementasiin di bahasa pemrograman lain juga teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pakai Python, Go atau bahasa pemrograman apapun itu bisa. Video ini bakal dibagi menjadi 2 section. Yang pertama aku bakal ngejelasin tentang konsepnya, selanjutnya aku bakal nampilin tentang teknikalnya atau demonya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen langsung praktek, jadi langsung aja skip ke fase yang kedua ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Nah sekarang aku mau ngejelasin mungkin dari segi konsepnya dulu ya teman-teman. Jadi kita pengen ngebahas balancer itu sendiri dan nanti ada Nginx juga. Jadi kita masuk dari studi kasus dulu nih teman-teman. Asumsikan teman-teman punya sebuah aplikasi yang mana aplikasi teman-teman ini misalnya udah tumbuh growth kayak 2 kali lipat atau 10 kali lipat dari yang teman-teman ekspektasiin di awal gitu. Akhirnya teman-teman kan dihadapkan dengan mau nggak mau teman-teman harus nge-scale up aplikasi atau server teman-teman kan. Kita bahas dari tipe-tipe dari scaling itu sendiri. Jadi untuk scaling itu sebenarnya ada 2 ya teman-teman, secara garis besar. Ada yang namanya vertical scaling sama horizontal scaling. Nah kalau vertical scaling misalnya nih teman-teman di awal sewa server yang CPU-nya 1 dan RAM-nya 1 GB. Nah kalau teman-teman scaling menggunakan vertical scaling, artinya teman-teman nge-upgrade spesifikasi dari server teman-teman jadi lebih besar lagi. Nah semakin teman-teman upgrade itu semakin mahal. Tapi enaknya dengan vertical scaling ini teman-teman caranya gampang banget kan. Teman-teman tinggal upgrade aja resource-nya gitu. Akhirnya ya udah masalah terselesaikan gitu kan. Tapi ada juga nih nantinya yang kedua namanya horizontal scaling. Nah jadi di horizontal scaling ini alih-alih kita nge-upgrade spesifikasi server kita sewa satu server yang sama dengan spesifikasi yang sama dan ya udah kita jalanin aplikasi yang sama di dalamnya gitu. Jadi kalau vertical scaling ini dia naikin spesifikasinya, kalau horizontal scaling ini ngenambah jumlah servernya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai vertical scaling untuk setupnya mungkin nggak terlalu ribet ya, kita tinggal upgrade aja udah selesai gitu. Misalnya kita aktifin maintenance mode dan ya udah selesai. Nah dengan horizontal scaling ini sebenarnya emang setup di awal nanti agak ribet, tapi nantinya misalnya nih kalau trafficnya lagi gede, promo gede-gedean, kita bisa nambahin 1 node baru. Tapi misalnya kalau trafficnya udah sedikit, kita bisa hapus node yang baru tersebut tuh. Jadi dari segi cost sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai horizontal scaling harusnya hitungannya jauh lebih murah. Untuk nge-setup si horizontal scaling, teman-teman harus kenalan dulu nih dengan yang namanya load balancer. Load balancer ini tugasnya dia bakal ngebagi traffic yang masuk itu ke dalam server atau replika teman-teman nih. Jadi misalnya kayak teman-teman punya 4 server nih. Nanti si load balancer bakal ngebagi traffic yang masuk. Let's say trafficnya ada 4 ke tiap-tiap node-nya. Jadi nanti tiap servernya ini atau tiap node-nya ini itu bakal dapat traffic yang sama teman-teman. Ya sebenarnya nggak harus sama sih, tapi itu nanti kita bakal bahas di load balancing strategi. Tapi intinya load balancer ini dia tugasnya untuk mendistribusikan traffic yang masuk ke dalam node teman-teman kayak gitu. Nah sebelum kita lanjut, aku mau ngenalin dulu tentang, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu monolith sama microservice. Jadi aplikasi monolith itu dimana misalnya kayak teman-teman nyatuin semua hal itu di satu aplikasi nih teman-teman. Misalnya kayak teman-teman punya aplikasi booking tiket online misalnya. Nah dari proses pendaftaran sampai proses misalnya pemilihan tiket gitu sampai akhirnya order itu di satu code base, satu aplikasi gitu dan di deploy di satu tempat. Nah ini ciri-ciri dari aplikasi yang berbasis monolith. Nah yang kedua ada yang namanya microservice. Di microservice ini approach-nya agak beda ya teman-teman. Jadi alih-alih semuanya itu dijadiin satu di satu tempat, di microservice ini biasanya aplikasinya ini bakal dipecah berdasarkan, yang aku tahu berdasarkan domainnya. Domain ini misalnya kayak apa? Jadi domain itu misalnya kayak teman-teman, kita ambil contoh yang tadi ya, booking tiket online.
Jadi domainnya biasanya domain user, terus domain order, domain transaction. Biasanya itu dipecah-pecah menjadi aplikasi atau service yang kecil-kecil. Jadi ada plus minusnya, tapi aku mau ngenalin tentang dua jenis arsitektur yang banyak dipakai sekarang lah. Kayak gitu teman-teman. Kenapa sih kita butuh load balancer? Yang tadi udah aku jelasin di awal, yaitu dengan adanya load balancer kita bisa nge-enable yang namanya horizontal scaling. Nah, misalnya di sini teman-teman udah pakai aplikasi yang arsitekturnya microservice nih. Terus teman-teman dihadapkan, aku pengen transaksinya ini masih lemot banget nih, aku pengen jauh lebih cepat. Teman-teman misalnya bisa kayak nambah satu server baru di sini yang isinya sama kayak transaction service yang server sebelumnya gitu. Jadi istilahnya kayak teman-teman tinggal bikin replika dari aplikasi teman-teman. Dan ya terus tinggal dikonekin aja nantinya dari si load balancer ini kayak gitu teman-teman. Jadi dengan menggunakan load balancer ini nge-enable teman-teman untuk ngelakuin yang namanya horizontal scaling. Jadi alih-alih kita upgrade spesifikasi dari servernya, ya kita tambahin aja jumlah node-nya kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya circuit breaker. Nah, misalnya teman-teman udah upgrade and then somehow kejadian yang gak diinginkan terjadi. Misalnya application-nya jadi crash karena out of memory gitu. Akhirnya server yang teman-teman atau replika yang teman-teman baru buat ini itu kan gak bisa nerima traffic ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan load balancer, dia ada fitur namanya circuit breaker. Jadi dia bakal ngelakuin health check ke dalam server teman-teman untuk make sure bahwasannya server dari teman-teman itu mampu buat menerima request atau traffic yang masuk dari user gitu. Jadi kalau misalnya replika atau node tersebut itu nggak siap menerima request, ya dia bakal masukin atau dia nggak akan nerusin request ke sana, tapi alih-alih dia bakal masukin ke node atau server yang benar-benar dia bisa nerima request tersebut teman-teman. Jadi ini salah satu fiturnya. Dan ada juga namanya caching teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya salah satu endpoint yang di hit terus-terusan dan sebenarnya kalau dipikir-pikir datanya nggak sering berubah nih, jadi kayaknya bisa di catch gitu kan. Nah, teman-teman bisa banget nge-catch respon dari server teman-teman. Jadi alih-alih nanti misalnya kita asumsikan di sini ada service user yang di hit terus-terusan, jadi teman-teman bisa nge-catch itu di level load balancer. Jadi nanti ketika nantinya user nge-request ke dalam server teman-teman, ya kalau misalnya ini kayaknya kontennya ini udah di-catch ya, nantinya langsung dibalikin dari load balancernya. Alhasil dari server teman-teman itu jauh lebih enteng, jadi nggak berat banget kayak misalnya teman-teman langsung terusin hitnya itu requestnya ke server teman-teman gitu. Jadi penggunaan CPU dan memori harusnya jauh lebih rendah ya daripada teman-teman nggak menggunakan caching. Nah, terus ada load balancer strategy. Jadi di load balancer ini sebenarnya untuk konsep pendistribusian trafficnya atau request yang masuk itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang paling terkenal ya, ini namanya round robin ya teman-teman. Jadi round robin ini cara kerjanya itu seperti apa ya, bisa dibilang sekuensial atau berurut teman-teman. Jadi kita asumsikan di sini kita punya 4 replika atau 4 server dan di sini ada load balancer. Kalau misalnya ada 6 request, urutannya bakal kayak gimana kalau kita menggunakan round robin? Jadi dia bakal ngelakuin secara urut teman-teman. Jadi request pertama sampai request keempat dia akan urut. Nah, nanti di request kelima dia akan mulai lagi dari server yang nomor 1 dan request ke-6 masuk ke replika yang kedua. Jadi dia bakal urut 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kalau misalnya teman-teman menggunakan strategi round robin, ya dia bakal ngedistribusin trafficnya itu secara urut atau secara sekuensial kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya less connected strategy. Nah, jadi di less connected ini strateginya tuh dia bakal si load balancer ini dia bakal ngelihat nih di server teman-teman dari 4 server ini mana yang connectionnya ini masih sedikit nih. Nah, kalau kita bandingkan ya dari 4 server ini, misalnya ada user ngelakuin request baru, ya dia bakal masuk ke application replika 4. Kenapa? Karena di replika 4 ini connectionnya itu yang paling sedikit dibandingkan dengan replika-replika yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya ada namanya IP hash. Nah, kalau IP hash ini misalnya teman-teman punya case di mana si user ini harus ngakses ke server yang sama berkali-kali gitu. Teman-teman nggak pengen misalnya request pertama di replika 4 dan request kedua di replika 3 misalnya, teman-teman nggak pengen kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pakai namanya IP hash. Jadi ketika nanti user ngelakuin request pertama kali, si load balancer ini dia bakal nyatat IP dari user tersebut
dan juga dia bakal nyatet juga dari request yang pertama ini dia dapat replika yang berapa, misalnya replika 4. Nah nanti slot load balancer ketika user tersebut ngelakuin request selanjutnya gitu, request kedua, request ketiga gitu, dia bakal ngecek, oh ada nggak ya user dengan IP ini, oh ternyata ada. Upstreamnya kemana, dia akan ngecek, oh ke replika 4. Jadi nextnya dia akan langsung ngehit ke replika keempat. Dengan menggunakan IP hash strategy, ya teman-teman bisa make sure bahwasannya user dapat server yang sama di request selanjutnya kayak gitu teman-teman. Nah ini adalah beberapa contoh proxy yang banyak dipakai ya teman-teman. Tapi untuk kesempatan kali ini aku pengen bikin pakai Nginx. Karena kenapa? Karena aku udah pernah bikin video sebelumnya dan Nginx ini menurutku cukup populer ya. Kemarin aku sempat survei juga ke teman-teman semuanya dan selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi demo. Nah di demo ini kita mau nanti coba buat load balancer yang simple, ya simple aja gitu. Yang paling simple kayak gimana sih kita bikin load balancer dengan Nginx. Terus aku pengen coba lanjutin untuk ngimplementasi tadi yang udah kita pelajarin tadi tentang strategi-strategi yang ada di dalam load balancing. Terus kita coba rate limiting juga nih teman-teman. Jadi kita coba ngelimit endpoint yang kita punya. Terus nanti ada caching juga, circuit breaker juga kita coba demoin juga, dan logging ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu aja penjelasan konsep dari video ini. Selanjutnya mungkin kita langsung aja masuk ke bagian demo. Nah sekarang kita udah masuk ke sesi demo ya teman-teman. Di sini untuk pertama-tama aku jelasin dulu kali ya. Di sini aku pakai apa aja sih? Jadi untuk demo kali ini aku menggunakan virtual machine yang di provision menggunakan Vagrant. Nanti aku coba bikin video terpisahnya lah untuk detailnya. Tapi di sini aku pakai Vagrant dengan CPU-nya 1 core dan memorinya 512. Ini adalah IP dari VM yang aku pakai teman-teman. Oke. Nah, terus di sini aku juga nge-provision beberapa hal. Yang pertama, aku install Node.js, npm sama Nginx. Jadi 3 hal ini sebenarnya udah ada di dalam VM yang aku buat, teman-teman. Setelah itu aku install PM2 juga. Nah, di sini untuk example dari aplikasinya, aku udah bikin simple aja sih sebenarnya. Ini pakai Node.js. Aku bikin 3 endpoint yang mungkin nanti teman-teman bakal lihat untuk demo IP hash sama list connected. Isinya sih sebenarnya sama aja ya tiap endpoint. Sama mungkin nanti yang ngebedain nih ada yang di metadata, ini untuk demo caching ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di sini aku udah jalanin aplikasinya di, ya kita bisa bilang kayak asumsikan aja nih kayak 3 node lah gitu lah teman-teman. Dan dia jalan di port 3021. Nah ini untuk aplikasi yang pertama, 3022 untuk aplikasi yang kedua, dan 3033 untuk aplikasi yang ketiga teman-teman. Oke, sekarang kita pengen coba untuk nyobain gimana sih caranya kita bikin load balancer simple untuk aplikasi kita. Nah sekarang pertama-tama teman-teman pindah ke directory ke /etc nginx seeds available. Terus di sini kita langsung aja edit file defaultnya teman-teman. Nah di sini sebenarnya udah aku hapus yang bawaannya. Nah di sini kita tinggal tambahin aja line baru teman-teman. Hal yang pertama kita pengen define di sini adalah upstreamnya teman-teman. Jadi list of servernya teman-teman. Jadi kita bikin di sini upstream, misalnya app round robin, oke. Nah di sini kalau teman-teman tadi lihat kan kita define itu IP-nya itu di 127 atau localhost lah ya. Bisa, terus dia jalan di port 3021 untuk aplikasi yang pertama. Kita copy aja. Kebanyakan. Nah, langsung aja kita rubah di sini ya teman-teman, 3021 3023. Nah sekarang kita udah define list dari IP dari server kita teman-teman. Nah karena di sini Nginx dan PM2-nya tuh satu host, teman-teman tinggal pakai IP localhost aja gitu. Tapi kalau misalnya nanti beda host, teman-teman tinggal masukin IP dari server teman-teman. Biasanya juga kita jangan pakai IP public ya teman-teman, tapi pakai IP
internal atau IP lokal dari server kita, teman-teman. Kenapa? Agar latensi yang dipakai itu jauh lebih sedikit lah kalau kita compare dengan IP public ya, teman-teman, antara internal dan public kayak gitu. Nah, setelah itu kita define di sini untuk Nginx-nya, kita akan define si Nginx itu jalan di port 80. Habis itu kita locationnya, jadi kita set ini rootnya ini bakal ke bentar. Oke, nah di sini kita akan ngeset, kita udah set di sini Nginx-nya jalan di port 80, dan untuk location slash ini dia bakal kita proxyin semua request yang masuk ke Nginx ini, kita proxyin ke upstream app round robin ya. Jadi gampang banget, tinggal gini aja, proxy pass terus http ke app round robin. Oke. Kita write quit, habis itu kita tes dulu. Oke, sintaksnya nggak ada yang error, habis itu kita restart. Nah, sekarang ketika kita refresh, kita masuk dapat app 01 ya. Nah, ketika kita refresh lagi, karena ini menggunakan round robin, jadi kalau di Nginx kan defaultnya round robin ya, teman-teman. Kita refresh lagi, dia bakal dapat app 02. Kita refresh lagi, pasti dapatnya 03. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi cara bikin load balancer yang paling simple ya, teman-teman. Teman-teman tinggal pakai ini aja untuk Nginx. Jadi teman-teman bikin upstreamnya, yang isinya itu adalah IP address dari server, teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal nambahin locationnya, dan ya sudah selesai gitu aja, teman-teman. Oke, jadi itu adalah demo tentang gimana caranya kita bikin load balancer yang paling simple. Nah, sekarang kita pengen coba bikin balancer yang tipenya, strateginya, kalau sebelumnya round robin, kita pengen coba bikin yang IP hash ya, teman-teman. Jadi di sini aku copy dulu. Di sini kita bikin upstreamnya, yang baru IP hash aja. Oke. Nah, di sini IP hash. Nah, di sini yang ngebedain adalah ketika kita menggunakan round robin atau IP hash atau strategi yang lain, kita tinggal nambahin di upstreamnya aja, teman-teman. Kita define bahwasannya upstream ini menggunakan strategi IP hash. Oke, dan selanjutnya ya sama aja sebenarnya, teman-teman. Kita tinggal copy aja ini, ya kan? Habis itu kita tinggal paste di sini. Kita udah bikin endpoint kan sebelumnya, teman-teman. Kita udah bikin endpoint IP hash. Nah, di sini kita tinggal ganti aja nih, teman-teman. Dari yang tadinya misalnya app round robin, kita ganti jadi app IP hash. Jadi kita ganti upstreamnya aja. Oke. Habis itu kita tes dulu. Kita tes, habis itu kita restart. Nah, sekarang kita tinggal akses aja ke IP hash, dan kita dapat app 02 ya, teman-teman, untuk request pertama. Nah, recall sedikit, kalau IP hash kan ketika kita bikin request pertama kita, dia akan nyatet si Nginx-nya bahwasannya nanti request selanjutnya akan dihandle dengan server yang sama. Nah, ketika kita refresh lagi, sekarang harusnya dapat app 02. Ketika kita refresh lagi, dapat app 02. Nah, jadi caranya kayak gitu. Untuk kita bikin IP hash itu, kita tinggal nambahin aja di sini di upstreamnya IP underscore hash, dan ya udah, tinggal sesimpel itu aja, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal coba bikin menggunakan list connected. Nah, untuk list connected sebenarnya sama aja, teman-teman. Kita tinggal di sini aku copy dulu kali ya, teman-teman. Kita copy, habis itu kita paste di sini. Bentar, kita coba hapus. Oke. Nah, kita coba rubah di sini yang tadinya IP hash jadi kita ganti jadi IP list con. Nah, untuk yang dirubah sebenarnya apa aja sih, Bal? Ya, kita tinggal rubah ini aja sih, teman-teman. IP hash-nya ini kita ganti jadi list con. Udah, gitu doang.
Oke. Terus kita bikin endpoint baru lagi di sini. Kita bikin location list con. Udah kayak gitu. Dan terus kita tinggal ganti app streamnya aja jadi app list con ya. Udah kayak gini doang. Dan kita tes, habis itu kita restart. Nah, untuk tesnya sebenarnya aku bingung juga ya teman-teman, karena ini emang harus dites kayak bikin beberapa request yang banyak dan aku belum sempat. Tapi ya intinya kalau teman-teman pengen pakai list connected itu tadi, teman-teman tinggal bikin nambahin di upstreamnya tuh pakai listcon aja kayak gitu teman-teman. Oke, jadi untuk listcon caranya kita buatnya itu seperti ini. Nah sekarang kita pengen coba bisa nggak sih Bal, mungkin teman-teman di sini nanya, bisa nggak sih Bal kalau tadi kan kamu bilang bahwasanya kalau proxy-nya jalan di layer 7 kita bisa, atau load balancer jalan di layer 7 kita bisa nambahin header atau memodifikasinya. Jawabannya bisa banget. Di sini kita pengen coba nambahin header ke dalam respons kita, respons ke user nantinya atau ke server kita. Jadi kita tinggal nambahin ini aja teman-teman. Kita tinggal tambahin proxy underscore set underscore header. Terus kita di sini pengen ngeset nama headernya tuh apa. Misalnya di sini aku mau ngeset x custom header. Terus value-nya apa? This is example from YouTube Iqbal. Misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah key-nya dan ini adalah key-nya, ini adalah value-nya, teman-teman. Nah, kayak gitu, sesimpel kayak gini aja, teman-teman. Langsung teman-teman right click, terus kita tes dulu, terus kita restart. Oke. Nah, sekarang kalau kita akses ke yang round robin, kita bisa lihat di sini header yang udah kita tambahin ke requestannya tadi ya teman-teman. Jadi nanti ketika dari user, sebenarnya user kan nggak masukin header ini ya teman-teman, tapi kita yang nambahin dari proxy kita. Ini berguna mungkin nantinya kayak teman-teman pengen misalnya kayak tahu bahwasannya request ini berasal dari proxy teman-teman misalnya kayak gitu, atau ada study case lain yang mungkin nanti aku bakal coba bahas lebih detail ya di video selanjutnya teman-teman. Nah sekarang kita juga pengen nyobain demo tentang circuit breaker nih. Jadi kan tadi di awal aku udah jelasin konsep dari circuit breaker. Di sini kan kalau teman-teman lihat kita punya 3 aplikasi ya teman-teman. Asumsiin kalau 3 aplikasi ini adalah 3 server yang berbeda. Jadi di sini kita bakal nyobain buat matiin salah satu servernya atau aplikasinya. Kita asumsikan di sini kita pengen matiin app 02 ya teman-teman. Kita matiin aja di sini. Nah harusnya kalau misalnya kita matiin dan kita load balancer ID nggak bisa ngedetek ini, jadi secara default sebenarnya Nginx tuh dia bakal ngelakuin health check ke dalam aplikasi kita teman-teman secara periodically untuk make sure bahwasannya aplikasi atau server kita itu healthy dan siap untuk menerima request. Nah kalau misalnya dia nggak healthy, nantinya request yang nggak masuk gak bakal diterusin ke dalam server kita teman-teman. Nah di sini kita coba refresh lagi, karena di sini yang kita matiin adalah app 02. Harusnya ketika kita refresh dapatnya either app 01 atau app 03 ya teman-teman. Kita refresh dapatnya app 03. Kita refresh lagi harusnya dapat app 03 lagi. Kita refresh lagi dapatnya app 01. Nah ketika kita refresh lagi dapatnya app 03. Jadi app 02-nya itu nggak akan dapat request yang masuk dan si Nginx nggak bakal nerusin ke sana teman-teman. Makanya di sini kita nggak dapat error message ya teman-teman. Ini bagus banget misalnya teman-teman nggak pengen user tuh dapat experience yang low code request pertama bisa dan request kedua tuh nggak berhasil gitu kan. Jadi secara otomatis si Nginx bakal nge-switch traffic yang masuk ke server-server yang healthy. Nah di sini ketika nantinya kita jalanin lagi app kita yang app 02, oke sekarang udah 3 jalan,
Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita tinggal refresh dan dia akan nantinya otomatis masukin ke app 02. Nah, kita refresh lagi app 01. Nah, di sini sekarang kita udah dapat respons dari app 02. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu adalah salah satu konsep yang namanya circuit breaking. Jadi nantinya kayak teman-teman juga sebenarnya bisa nantinya kayak si Nginx ini bakal ngedeteksi yang namanya error code ya teman-teman. Jadi atau error respon yang dibalikin dari server teman-teman. Nah, kalau misalnya server teman-teman ngebalikin banyak error respon berupa misalnya error 500 atau depannya 500-an gitu. Itu misalnya kalau banyak kayak lebih dari 1% atau 5%, dia bakal nge-switch atau nggak bikin server tersebut itu nggak dapat request teman-teman. Nah, sekarang kita pengen coba lanjutin untuk nge-catch salah satu endpoint kita, yaitu endpoint. Di sini aku udah bikin salah satu endpoint namanya metadata, isinya seperti bisa teman-teman lihat metadata di sini, dan di sini ada timestampnya teman-teman. Jadi nantinya tiap request itu dia bakal nampilin kapan request ini itu dibuat kayak gitu teman-teman. Di sini kita pengen nge-catch endpoint tersebut di load balancer kita atau di Nginx kita teman-teman. Nah, caranya gimana? Sebenarnya di sini aku udah bikin config-nya, tapi nanti aku jelasin aja biar nggak makan waktu. Jadi kita tinggal copy aja. Oke. Paste di sini. Oke. Nah, di sini aku jelasin dulu ya, teman-teman. Sebenarnya yang kita tulis ini apa sih, Bal? Jadi yang pertama kan ada location metadata ya. Nah, location metadata ini adalah ya endpoint yang pengen kita catch, teman-teman. Oh ya, kita jangan lupa buat ngebikin proxy path-nya dulu, catch path-nya dulu. Jadi kita define dulu di sini dimana nantinya si path dari catch-nya itu disimpan, teman-teman. Jadi nantinya si catch-nya ini dia bakal disimpan di /var catch Nginx. Nah, di sini ada level 1 dan 2. Ini maksudnya apa sih, Bal? Jadi nantinya dia bakal bikin direktorinya tuh ada 2 level sampai 2 level, teman-teman. Jadi nggak semuanya ditumpuk di dalam path ini, teman-teman. Nah, terus di sini ada key zone sama dengan catch 1. Artinya kita bikin nama zona untuk yang ada di path ini adalah catch 1 dengan 5M. Nah, 5M ini artinya size dari catch kita berapa sih? Kita set di sini 5 MB dan kita set inactive-nya itu 10 M atau 10 menit gitu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada di endpoint metadata ini ada proxy catch. Jadi kita define si endpoint metadata ini dia bakal pakai zone yang mana, teman-teman. Di sini kan kita pakai catch 1 which is zone yang udah kita buat di atas di sini. Terus di sini kita set juga nih, teman-teman. Proxy catch min use sama dengan 5 kan. Artinya apa? Artinya sebuah request itu bakal di catch kalau misalnya jumlah orang yang udah ngehit ke endpoint ini itu udah ngehit selama 5 kali, teman-teman. Jadi kalau misalnya jumlahnya kurang dari 5 ya dia bakal tetap diterusin ke server, teman-teman. Jadi ini untuk make sure bahwasannya emang endpoint ini diakses terus-terusan. Oh, karena terus-terusan ya kita catch aja kayak gitu. Nah, terus di sini kita bisa set juga kira-kira metode apa aja yang kita catch. Di sini aku bikin head sama get. Terus di sini juga ada HTTP response juga. Jadi yang ku set adalah respon 200 sama 304 dan waktunya itu aku catch selama 30 detik, teman-teman. Nah, seperti kalau teman-teman udah pernah pakai Redis, catch itu kan ada namanya key-nya ya, teman-teman. Nah, di sini aku nge-catch berdasarkan URI-nya. Jadi berdasarkan URI yang dimasukkan oleh user, teman-teman. Jadi ini bakal berlaku ke semua user karena kita nggak pakai remote address atau remote IP dari kliennya, melainkan menggunakan URI dari endpoint ini, teman-teman. Jadi ini bakal berlaku ke semuanya dan di sini kita proxy pass ke upstreamnya app. Oh ya, ini kayaknya harus aku ganti dulu, bentar. App round robin. Oke, semuanya udah oke. Terus di sini kita tinggal write quit. Terus kita coba untuk Nginx mint. Oke, sudah aman. Habis itu kita restart aja. Nah, sekarang kita bisa akses itu di /metadata. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jamnya 56 ya. Kita refresh lagi, jamnya 01. Ini udah request yang kedua, ini request yang ketiga, ini request yang keempat. Nah, harusnya selanjutnya ini request yang kelima. Itu dia bakal nge-catch dari sini, teman-teman. Jadi harusnya dia bakal, nah kan,
timestampnya tetap 12 12 12. Kita request lagi bakal 12 12 12 kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya endpoint ini udah kita catch ya dengan cara itu tadi, kita tinggal tambahin aja beberapa baris kayak ini. Sebenarnya ini ada beberapa hal yang optional sih, kayak misalnya metodenya ini dan validnya ini kayak teman-teman bisa pakai bisa enggak, tapi yang penting itu ada key-nya sama di sini kita set zone-nya kemana kayak gitu teman-teman. Dan ya kira-kira kayak gitu. Nah ini kan setelah 30 detik catch-nya mati lagi, which is udah nggak valid kayak gitu teman-teman. Oke deh, mungkin gitu aja untuk demo gimana caranya kita nge-catch salah satu endpoint dengan Nginx teman-teman. Nah selanjutnya kita pengen coba bikin rate limiter untuk service kita teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang takut misalnya endpoint loginnya ini di abuse, misalnya takutnya ada user yang nyobain nge-brute force salah satu endpoint teman-teman gitu, yang ngebikin misalnya dari segi security itu nggak bagus dan ngebikin misalnya resource dari server teman-teman tuh habis terus gitu. Nah teman-teman bisa nambahin rate limiter di Nginx atau di load balancer teman-teman. Caranya gimana sih Bal? Caranya ya di sini aku langsung copy aja kali ya. Jadi kita tinggal copy aja ini. Nanti aku bakal jelasin juga sebenarnya apa sih yang kita copy di sini. Nah, jadi sebenarnya apa sih Bal maksud dari limit rate zone ini Bal? Nah, jadi di sini kita define zone kita untuk rate limiter kita. Nah, di sini kan ada 10M. 10M ini artinya 10 mega. Jadi kita set or rate limiter kita atau key yang dipakai buat nge-limit endpoint kita itu adalah or rate limiter. Atau zone-nya itu or rate limiter. Dengan rate-nya itu 15 request per second. Nah, di sini ada binary remote address. Ini sebenarnya apa sih, Bal? Jadi kita bakal ngelimitnya itu berdasarkan binary remote address. Jadi binary remote address ini sebenarnya apa sih, Bal? Binary remote address itu bentuk binary dari remote address atau IP dari klien kita, teman-teman. Bedanya sama remote address sebenarnya, kalau binary remote address itu bentuknya udah binary form. Dan ini katanya lebih efisien dibandingkan kita menggunakan remote address kayak gitu. Nah, untuk kali ini aku belum bikin tesnya lah buat nge-brute force si endpoint kita. Jadi di sini mungkin kita bakal coba turunin dari 15 request per second nanti ke mungkin kayak 30 request per menit kali ya, kayak gitu. Nah, terus di sini selanjutnya kita tinggal copy aja ini ke endpoint yang kita pengen pasang rate limit di dalamnya. Nah, misalnya di dalam kasus ini kita pengen coba bikin di sini ya, teman-teman. Misalnya kita pengen coba buat nge-rate limit endpoint root kita dengan spesifikasi yang udah kita define tadi, dan ketika nantinya user itu dia kena rate limiter kita akan balikin error response itu dalam bentuk HTTP code 429 yang artinya too many request ya teman. Nah di sini kita bisa define dari 15 request per second jadi 15 request per menit. Ini untuk demo aja ya teman-teman. Jadi sesuaiin sama kebutuhan teman-teman nantinya. Oke, kita write quit, habis itu kita tes, habis itu kita restart. Setelah itu kita coba akses endpoint root kita, dan ya karena di sini tulisannya 15 request per second, asumsinya adalah 15 request per menit dibagi, jadi dia bakal ngelimit tiap user tuh cuma bisa ngakses tiap 4 detik sekali. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita akses lagi, sekarang berhasil, kita ini lagi, dan dia bakal kena too many request. Kita refresh lagi, harusnya bisa lagi, kita refresh lagi, kena too many request. Jadi ya sekarang udah berhasil ya kita buat nge-rate limit salah satu endpoint kita. Caranya ya dengan beberapa baris ini teman-teman define dulu zone-nya dari rate limiter kita. Terus teman-teman juga define di sini key-nya, nama rate limiternya apa, dan kira-kira nanti status balikannya apa. Kalau misalnya teman-teman nggak define 429, dia bakal ngebalikin 503 kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari sesi tentang gimana cara kita masang rate limiter di salah satu endpoint kita. Nah, sekarang kita pengen ngebahas gimana caranya kita setup logging ya untuk proxy kita atau di Nginx kita. Jadi sebenarnya in default teman-teman, si Nginx tuh udah nyimpen log kita di path ini, di var log Nginx. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada access log sama error log. Jadi kalau kita coba tile F aja ya.
Kita coba TLF akses lognya. Ya kita coba refresh ini. Nah dia nambah kan. Jadi sebenarnya in default si Nginx itu udah nyiapin directory dan akses lognya untuk kita teman-teman. Tapi nanti misalnya teman-teman butuh hal-hal data-data yang lain nih untuk logging teman-teman gitu. Nah jadi teman-teman bisa buka web ini. Jadi sebenarnya Nginx tuh nyediain beberapa variabel yang bisa teman-teman outputin gitu. Jadi nanti aku mungkin taruh linknya di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa pakai let's say kita coba apa ya, misalnya di sini ada date local gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai date local, di sini teman-teman bisa ngeprint current time di local time zone teman-teman gitu. Ini salah satu contoh aja. Jadi teman-teman bisa bikin format dari log teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak harus sama kayak yang udah dibikinin Nginx gitu. Nah caranya gimana? Jadi teman-teman tinggal kita edit lagi config-nya di sini si Nginx-nya. Ini aku nemu artikel bagus banget. Nah di LinkedIn yang nulis itu Mas Hadi Hidayat Hammurabi tentang mengubah log pada Nginx menjadi mudah dikelola. Jadi di sini dia bikin log format yang menurutku bagus banget. Nanti aku attach di deskripsi video tentang linknya, teman-teman cek aja. Jadi ini adalah log format yang dia buat. Jadi teman-teman tinggal define aja di sini log formatnya. Jadi kita mau define di sini log formatnya. Nah, jadi nanti kita pengen nampilin lognya itu nanti ada remote address-nya, terus remote user-nya, time lokalnya, request-nya, terus statusnya, bla bla bla. Dan ya ini log format yang menurutku bagus banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ada use case lain, ya teman-teman bisa cek ke link ini tentang variable-variable yang mungkin teman-teman butuhin. Oke, setelah itu ya udah teman-teman tinggal tambahin aja di server teman-teman kayak akses log. Nah di sini sebenarnya kan in default teman-teman naruhnya itu tadi di var log Nginx ya teman-teman. Nah sekarang kita pengen coba naruh di directory lain, misalnya kayak di var log terus app gitu, terus app.log misalnya. And then setelah akses nih, jadi akses log ini jenisnya, jadi teman-teman bisa pakai akses log atau error log. Nah setelah itu kita bisa masukin si log formatnya teman-teman. Udah kayak gini aja. Terus kita tes dulu. Oke, gak ada masalah, kita restart. Nah sekarang kita coba tile si lognya dulu. Nah sekarang lognya udah ada ya. Jadi ini adalah log format yang tadi udah kita coba implementasiin. Jadi kalau kita refresh lagi, dia bakal nambah lagi di sini. Nah ini kalau kita bahas dulu dari formatnya ya teman-teman. Tadi ada remote address, terus remote usernya, time lokal, ini menurutku bagus banget. Nah nantinya sebenarnya dari log ini teman-teman gak harus nyimpen di file teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman buang ke stdout yang nantinya mungkin kita proses lagi. Kayak misalnya teman-teman pakai Promtail atau teman-teman pakai lkstack gitu, teman-teman pakai Loki gitu, itu bisa banget diekstrak si lognya ini. Tapi nanti mungkin kita coba bahas di video lain ya teman-teman. Nah jadi dari sini mungkin teman-teman bisa tahu nih, oh user teman-teman itu mostly dari user agentnya pakai apa aja sih gitu, dan dari sini kelihatan respon time-nya berapa lama gitu-gitu. Nah ini mungkin metric-metrics yang bisa teman-teman pakai nantinya untuk make sure bahwasannya aplikasi teman-teman tuh healthy dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu. Jadi ya seperti itu cara gimana kita nge-setup logging ke dalam Nginx proxy kita teman-teman. Nah, gak kerasa kita udah sampai di penghujung video nih teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita selesaikan video ini, aku mau nge-recap dulu sebenarnya apa sih yang udah kita pelajarin tadi ya. Jadi di awal kita udah belajar tentang konsep dari load balancing itu sendiri dan beberapa strategi juga tentang load balancing kan. Tadi kita udah cobain juga. Terus yang perlu aku tekenin di circuit breakernya mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang udah kerja dan mungkin aplikasinya sekarang masih cuma ada satu server gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai si load balancing ini untuk ngebikin sistem dari aplikasi teman-teman tuh
lebih reliable gitu. Jadi ada konsep yang namanya high availability. Jadi gimana caranya kita make sure bahwasannya aplikasi kita tuh uptime-nya tinggi gitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa implementasi yang mungkin sekarang aplikasinya masih monolith, teman-teman bisa bikin satu server lagi gitu untuk replikannya. Jadi nantinya ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, misalnya servernya teman-teman masih punya backup yang bisa ngebantu sistem dari aplikasi teman-teman itu tetap jalan kayak gitu kan. Jadi ya semoga dengan video ini ngebantu teman-teman untuk diimplementasikan mungkin di pekerjaannya, atau mungkin teman-teman masih belajar juga nih. Bagus banget ini teman-teman buat cobain langsung praktek. Soalnya emang rata-rata ketika aku kerja pun, aku dulu intern gitu, hal-hal kayak gini tuh pasti diminta gitu teman-teman. Jadi ini worth buat teman-teman yang mungkin lagi pengen jadi DevOps dan bingung untuk mulai dari mana, mungkin bisa coba implementasiin apa yang udah kita pelajarin hari ini gitu. Dan di akhir mungkin aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Aku nggak nyangka hampir 1000 orang lebih yang udah subscribe ke channel ini. Nggak kerasa juga udah hampir setahun aku bikin YouTube. Mohon maaf banget kalau aku jarang bikin video karena emang lagi sibuk banget. Kedepannya aku bakal coba bikin video lagi tentang cloud computing. Aku udah bikin roadmap, aku udah nulis di Twitter juga tentang roadmapnya. Jadi kalau penasaran roadmapnya apa, jangan lupa follow Twitterku, di linknya ntar ada di bawah. Dan ya mungkin gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman dan ya terima kasih.